Tidak semua moms punya kesempatan untuk selalu di rumah dan menyusui langsung. Para working moms umumnya memberikan ASI perah atau ASIP agar asupan nutrisi si kecil tetap terjaga walau moms berada di luar rumah. Memerah ASI juga sering dilakukan untuk mencegah pembengkakan pada payudara yang terlalu penuh. Namun, perlu diperhatikan cara-cara memberikan ASI perah dengan tepat. Yuk, simak wawancara eksklusif nakita.id dengan konselor laktasi untuk mengetahui kesalahan yang harus dihindari saat memberikan ASI perah. Perkenalkan, nama saya Dr. Nia Wulansari. Saya dokter konselor laktasi di Rumah Sakit Pondok Indah Bintaro Jaya. Pertama yang saya mau ngomongin soal memerah dengan breast pump pastinya. Jadi nomor 1 itu kesalahan memilih ukuran corong. Karena biasanya kalau misalkan kita beli breast pump, itu kan udah ada bawaannya corongnya. Nah itu biasanya ukurannya cuma itu aja, biasanya ukurannya yang S, yang paling kecil. Nah kadang para moms itu nggak sadar kalau ukurannya itu ada yang lain. Nah kan sedangkan kondisi payudara kan ukuran beda-beda. Ya kalau misalkan pas, yang S oke. Tapi kalau misalkan moms yang namanya menyusui kan makin membesar payudaranya, jadi membutuhkan corong yang lebih besar. Akibatnya apa? Kalau pemilihan corongnya terlalu kecil atau terlalu besar, tidak pas, sehingga ASI yang ingin kita harapkan pompa tidak maksimal keluar. Gitu. Kemudian yang kedua, untuk waktunya, durasi untuk pumpingnya. Jangan terlalu lama atau jangan terlalu sebentar. Idealnya 10-15 menit kalau sekali pumping satu payudara. Atau kalau kita pakai, yang double payudara. Atau kalau misalkan yang double itu bisa 15 menit. Kalau yang single bisa kurang lebih 15 menit, itu sih sudah cukup. Kemudian yang ketiga, ini yang sering suka lupa, mungkin karena sibuk ya, jadi ibu baru, lupa minum air putih. Perlu kita ketahui ASI itu 90% kandungannya itu air. Jadi moms itu harus minum air putih lebih dari biasanya. Kalau biasanya ya 1.500, berarti kita perlu tingkatkan. Misalkan kebutuhan ASI AD sehari misalkan 200 cc, berarti ya kita tambahin kurang lebih minimalnya segitu, jadi 1.700. Kasarnya sih seperti itu. Kemudian yang keempat, tidak disiplin untuk memerah ASI waktunya. Jadi misalkan, ini terutama berguna banget untuk yang ibu bekerja ya. Kalau sudah punya jadwal pumping, itu sebisa mungkin ditepati. Karena kita memberikan sinyal ke tubuh udah tahu nih harusnya jam segini pumping, tapi nggak dilakukan. Akibatnya tubuh menganggapnya, oh nggak butuh ASI, akibatnya produksinya berkurang. Tapi ini dengan catatan kalau yang pumping, beda dengan ibu yang menyusui langsung, itu kan on baby demand. Jadi bisa aja kalau memang teorinya harusnya 2 jam sekali, bisa aja belum 2 jam adek udah minta nyusuin, itu beda lagi. Kelima, itu terlalu fokus atau mungkin lebih ke obsesi untuk menyetok jumlah ASI gitu ya. Sebenarnya memang positif kalau misalkan kita bikin sharing group, biasanya ibu-ibu ya sharing stok berapa, tapi kadang di sisi lain jadi menyebabkan burden untuk ibu yang mungkin ASI-nya cukup, sekedar cukup, tidak untuk stok banyak-banyak. Kan ada yang memang bisa memproduksi banyak, kan tiap ibu beda. Ada yang bisa memproduksi banyak sampai 1 kulkas, ada yang mungkin hanya 1 rak. Nah kadang itu jadi membuat, aduh kok saya segini, jadinya tidak percaya diri, jadinya malahan negative thinking. Dengan kondisi seperti itu membuat stres, produksi ASI jadi malahan bisa berkurang. Jadi ya kita memang perlu men-stop, apalagi kalau untuk ibu yang bekerja akan kita tinggalkan bayinya. Tapi kalau itu menjadi stres, lebih baik mungkin kita kurangin pengharapannya supaya nggak nanti jadi kecewa. Kalau misalkan di kantor ada kulkas biasa, mungkin bisa ditaruhnya di freezernya aja. Atau misalkan kalau misalkan mau sedikit repot, bawa cooler box sendiri dari rumah. Kan kita udah bisa tahu nih kira-kira kalau sekali pumping itu kita menghasilkan berapa. Ada yang pakai storage bag, ada yang pakai botol. Nah itu kita perlu bawa ice gel atau blue ice itu sebanyak mungkin, jadi biar bisa ditutupin semua kalau pakai cooler box. Tapi misalkan aduh terlalu repot nggak kebawa, ya berarti nanti di sekitar itu kita tetap tutupin juga dengan ice gelnya itu. Dan
mungkin bisa minta tolong ya, ini ke temannya, mungkin bisa minta tolong kulkasnya jangan terlalu sering dibuka tutup. Tapi buat amannya kita bawa cooler box atau ditaruh di freezer kulkas, itu lebih stabil. Jadi penyimpanan nasi perah kayak zaman kemarin sempat mati lampu lama ya, itu memang meresahkan. Termasuk saya sendiri waktu itu, karena saya juga masih nyusun. Nah, jadi usahakan satu, jangan buka tutup kulkas. Akan lebih baik kalau misalkan Moms punya kulkas yang freezer khusus ASI, itu udah pasti nggak dibuka tutup. Tapi misalkan gimana kalau arsip yang saya simpan barengan dengan saya menyimpan makanan yang lain, usahakan tidak buka tutup kulkas. Kemudian di sekitar itu kita bisa tambahkan ice gel atau blue ice gitu sekitarnya. Kemudian ASI, misalkan arsip yang ada ditaruhnya di pintu kulkas, dipindahkan ke tengah semua. Dan mungkin kalau perlu taruh di depan kulkas, kan buka tutup sering supaya suhunya stabil, karena kita nggak tahu ya mati lampu bisa berapa jam. Itu dia Moms, cara tepat memberikan ASI perah pada si kecil. Saksikan wawancara eksklusif Nakita.id bersama pakar lainnya hanya di YouTube Nakita Channel. Sampai jumpa di video selanjutnya.